Shalom, selamat hari Minggu. Nah, anak-anak kami semua, kami ucapkan selamat hari Minggu. Dan kami amat senang hari ini karena dapat menemani kamu untuk beribadah memuji Tuhan hari ini. Nah, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita masuk pada ibadah minggu pagi ini, kita akan bernyanyi dengan 3 buah judul. Yang pertama, hari ini harinya Tuhan, dikepak-kepakkan sayapnya, baru happy yeye. Nah, anak-anak sekolah minggu, sebelum kita mulai, anak-anak mari bangkit berdiri. Yuk, kita bernyanyi. Semangat bernyanyi sebanyak 3 lagu. Nah, sekarang kita akan memasuki ibadah. Karena itu, anak-anak kami semuanya tidak boleh lagi lari-lari. Semuanya harus duduk rapi karena kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Anak-anak semuanya, kita akan terlebih dahulu menyanyikan Tanganku Ada Dua.
berlimpah kepada kami dalam 1 minggu ini. Engkau memberikan kesehatan kepada kami sehingga kami boleh Tuhan mengadakan ibadah minggu pada pagi hari ini. Hadirlah Engkau Tuhan di tengah-tengah ibadah kami ini. Campur tanganlah Engkau Tuhan di dalam ibadah kami ini. Tuhan Yesus, kami mohon kepadamu, berikanlah kesehatan kepada anak-anak kami sekolah minggu, kepada guru-guru sekolah minggu, kepada orang tua guru anak sekolah minggu kami ya Bapa. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami ini mulai dari awal, pertengahan sampai akhir ibadah kami ini Tuhan. Ampunilah dosa kesalahan kami agar kami layak menerima berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita kembali puji Tuhan dengan sebuah lagu Mata Tuhan Melihat. Tadi menyanyikan sebuah lagu yang berjudul Mata Tuhan Melihat. Ini ada hubungannya Bu dengan ayat hafalan yang akan kita dengarkan, karena ada hal yang perlu anak-anak kami semua ketahui tentang pengiriman ayat hafalan. Yang pertama, bahwa batas pengiriman video kepada Inang Bibelfro Lombok Baru Parapat adalah Kamis malam. Ingat, Kamis malam. Yang kedua, ini yang paling penting anak-anak ya. Sehubungan tadi dengan lagu kita Mata Tuhan Melihat, maka anak-anak kami ketika menghafalkan ayat hafalan harus betul-betul jujur, tidak boleh berbohong. Karena itu semua harus menghafal, bukan membaca. Beda ya, menghafal dengan membaca. Karena apa tadi? Mata Tuhan melihat, walaupun guru-gurunya tidak melihat. Itu yang kedua. Yang ketiga, kalau anak-anak kami semua mengirimkan video yang menghafal ayat hafalan, berpakaianlah yang bersih dan rapi, karena semua nanti akan menyaksikan kalian di YouTube yang akan ditayangkan setiap minggunya, agar semua guru-guru sekolah minggu semangat, karena semua anak sekolah minggu adalah anak jempol. Bukan demikian Bu? Ya. Iya. Nah, sekarang kita mendengarkan ayat hafalan untuk orang kecil. Nama saya Angelina Sitorus, nama saya Dewi Paluasan, saya kelas 1. Patita opaton dan jadi homangula anggodina sadari manang anakmu peh manang boru manang naposo lahi-lahi manang naposo boru-boru rodi pinahakmu rodi pangisi ni huta ni halape nama ngebati huta. Nama saya Noah Sipautar dari Wi Wonosari 1. Ayat hafalan minggu ini kelanjutan dari Pati Paupaton dan jadi homangula anggodina sadari manang anak mupe manang borum manang naposo melai-lai manang naposo boru-boru lori pinanmu lori pangisi ni hutani halakpe nama ngebati hutam. Nama saya Elia Sitorus, rumah saya di Wit Parluasan. Patik Pak Opaton dan jadi
ho mangulah anggo dina sadari ih manang anakmu pe manang boru manang naposo lahi-lahi manang naposo boru-boru rodi pinahakmu rodi pangisi ni hutan ni halak pe namanya bati hutam. William orang kecil pati paupaton yang jadi humang anggu nasa dari manang anakmu pe manang boru manang naposo lahi manang naposo boru di pinahanmu di pangisi ni hutan ni alakpe pati hutan. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Pati Paupaton Ponggol Paduahon. Dan jadi homangula anggona sadari i manang anakmu pe manang boru manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi hutan ni halape namangi bati hutan. Makasih. Shalom, nama saya Mikael Sitorus dari WIK Kampung Polri. Pati Paupaton Ponggol Paduahon. Dan jadi homangula anggo disadari i manang anakmu pe manang boru manang naposo lerai manang naposo boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni huta ni alak pe namange bati hutam. Amin. Aminam. Shalom ibu guru semua dan teman-teman semua. Nama saya Hara, umur saya 4 tahun. ayat Apalagi minggu ini Pati Paupaton Ponggol Paduahon dan jadi homangula anggo disadari manang anakmu pe manang boru manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru roti pinahanmu roti pangisi ni hutan halak pe namang ngebat hitam. Shalom, nama saya Masa Sare Tonang. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Pati Paupaton. Dan jadi homangula anggo disadari i manang anakmu pe manang boru manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi pangisi ni hutani halak pe na mangibati hutan. Terima kasih. Nah, tadi sudah kita dengarkan ayat hafalan huruf kecil. Sekarang kita dengarkan ayat hafalan huruf besar. Shalom Inang, shalom Bapak Ibu guru sekolah minggu semuanya. Selamat hari Minggu buat kita semua. Saya Gracia Florencia Tania Manhuruk akan mengucapkan ayat hafalan yang tertulis dari Patik Pasiahon Dot Pasapuluhon. Patik Pasiahon Unako olah maka tindakon hatana sotutu maralohon dengan jalma. Patik pasapuluhan dan jadi haliangan niroham bagas nidonganmu. Dan jadi haliangan niroham dengan saripe nidonganmu. Manang naposona bawah, manang naposona boru-boru, manang ngebuna, manang hodana, manang dia pe ugasan nidonganmu. Terima kasih. Nama saya Feli Marito Ronawoli Samosir. Korong besar hayat hafalan minggu ini tertulis dari Patik Pasiahon Dohot Pasapuluhan. Patik Pasiahon unang hoolo manghatidakon hatana sotutu naralohon dongan jolma. Patik Pasapuluhan dang jadi haliangan niraham bagas ni donganmu. Dang jadi haliangan niraham dongan saripe ni donganmu. Manang naposo na bawa, manang naposo na buru-buru, manang lubuna, manang hodana, manang dia pe ugasan di donganmu. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Patik Pasiahon Dohot Patik Pasapuluhon. Patik Pasiahon unang hoolo maka tindakon hatana sotutu maralohon dongan jolma. Patik Pasapuluhon dan jadi haliangan diroham bagas di donganmu. Dan jadi haliangan niroham dongan saripe di donganmu. Manang naposo na bawa, manang naposo na boru-boru, manang hobuna, manang hodana, manang diape ugasan di donganmu. Shalom Inang, shalom untuk kita semua. Nama saya Emeraldine Elsi Maya Maniuru.
saya akan mengucapkan Patik Pasiyahon dot Patik Pasepuluhan. Patik Pasiyahon, unako olo maka tindakon hatana satutu maralon dongan jelma. Patik Pasepuluhan, dan jadi haliangan niroham bagas nidonganmu, dan jadi haliangan niroham dongan sari penidonganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang loguna, manang hodana, manang dia peulugasan nidonganmu. Terima kasih. Shalom Inang, shalom untuk kita semua. Nama saya Emeraldine Elsie Maya Maniuru. Saya akan mengucapkan Patik Pasiyahon dot Patik Pasepuluhan. Patik Pasiyahon, unako olo maka tindakon hatana satutu maralon dongan jelma. Patik Pasepuluhan, dan jadi haliangan niroham bagas nidonganmu, dan jadi haliangan niroham dongan sari penidonganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang loguna, manang hodana, manang dia peulugasan nidonganmu. Terima kasih. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Patik Pasiyahon dohot Patik Pasapuluhon. Patik Pasiyahon, unang hoolo maka tindakon hatana sotutu maralohon dongan jolma. Patik Pasapuluhon, dan jadi haliangan niroham bagas ni donganmu, dan jadi haliangan niroham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawah, manang naposona boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan idonganmu. Nama saya Rafael Septian, Wonosari 4, orang besar. Patik Pasiyahon, unah holo maka tindakon hata nasotutu marolon dongan jolma. Patik Pasapuluhan, dan jadi alinganan niroham bagas ni dongan, dan jadi haliangan niroham dongan ni saripe dongan manang naposon bawah, manang naposon manang poson boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang dia ugasan ni donganmu. Salam, nama saya Gabriel Partidi dari Wonosari Lorong 2, Lorong Besar. Patik Pasiyahon, unang holo maka tidakon hatana sotutu maralohon dongan jolma. Patik Pasapuluhon, nang jadi haliangan niroham bagas nidonganmu, nang jadi haliangan niroham dongan sarepe nidonganmu. Manang naposo bawah, manang naposo boru-boru, manang lobuna, manang hodana, manang diape ugasan nidonganmu. Amin. Halo Bu, ini ayat hafalan Sen ya Bu. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Patik Pasiyahon. Unang hoolo maka tindakon hatana sotutu maralohon dongan jolma. Patik Pasapuluhan, unang dan jadi haliangan niroham bagas ni donganmu, dan jadi haliangan niroham dongan saripe ni donganmu. Manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hondana, manang diape unggasan ni donganmu. Shalom, nama saya Simon Putra Panjaitan, saya kelas 6 SD. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Patik Pasiyahon dohot Pasapuluhon. Patik Pasiyahon, unang hoolo mangha tindakon hatana sotutu marolohon dongan jolma. Patik Pasapuluhon, dan jadi haliangan niroham bagas nidonganmu, dan jadi haliangan niroham dongan saripe nidonganmu. Manang naposona bawah, manang naposona boru-boru, manang lombuna, manang hodana, manang diape ugasan nidonganmu. Ayat hafalan minggu ini tertulis dari Patik Pasiyahon. Unang hoolo maka tindakon hata nasotutu maralohon dongan jolma. Patik Pasapuluhon, dan jadi haliangan niroham bagas ni donganmu,
dan jadi liangan di roham dongan sadipemi donganmu. Manang naposona bawah, manang naposona boru-boru, manang lumbuna, manang hodana, manang diape ugasani donganmu. Nah, anak-anak sekolah minggu, kita akan mendengarkan ayat hafalan untuk minggu yang akan datang. Untuk horong kecil, silakan Bu. Ya, untuk horong kecil masih dari Pati Paupaton, dimulai dari Aidina onom arido di topa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina. Dungi maradian do ibana di ari papi tuhoni. Demikian horong kecil. Nah, untuk horong besar tertulis dari Tangiang Ale Amanami semuanya. Nah, anak-anak sekolah minggu, setelah kamu menghafal ayat hafalan, kirim ke WA Inang Lambok Boru Parapa. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi terlebih dahulu dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat anugerah yang Kau berikan kepada kami hingga pada saat ini. Kami boleh bersuka cita, terlebih anak-anak sekolah minggu. Walaupun mereka masih bisa beribadah di rumah mereka masing-masing, tapi kami tahu dan yakin ya Tuhan, Engkau senantiasa menyertai mereka. Saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan agar kami dapat mengerti firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing, terlebih anak-anak sekolah minggu yang mendengarkannya hari ini. Kami serahkan ibadah kami ini hanya dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik sekolah minggu, kita buka Alkitab kita, yang ada Alkitabnya silakan dibuka. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Lukas pasal 9, dimulai dari ayat 28 sampai dengan ayat 36. Kalaupun tidak tersedia Alkitabnya, sudah ada ditulis nanti di bawah ini, mari kita mengikutinya biar Inang yang membacakan untuk kita. Demikian firman Tuhan. Yesus dimuliakan di atas gunung. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia."
Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri dan murid-murid itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikian firman Tuhan. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan ini, keterangan dari firman Tuhan ini, mari terlebih dahulu kita melihat video yang akan ditayangkan saat ini. Kira-kira 8 hari setelah Isa mengatakan semuanya itu, ia mengajak Petrus, Yahya, dan Yakub naik ke sebuah gunung untuk berdoa. Sementara ia berdoa, tiba-tiba wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilauan. Lalu tampak 2 orang yang berbicara dengannya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Ilyas. Keduanya tampak dalam kemuliaan. Mereka berbicara mengenai kematian Isa yang akan terjadi di Yerusalem. Pada waktu itu, Petrus dan teman-temannya yang bersama-sama dengan dia di situ sedang tertidur. Ketika mereka terbangun, mereka melihat Isa di dalam kemuliaan dan juga kedua orang yang berdiri di dekatnya. Ketika 2 orang itu meninggalkan Isa, Petrus berkata kepadanya, "Ya junjungan, baik sekali kita berada di sini. Biarkanlah kami mendirikan 3 kemah, 1 untuk junjungan, 1 untuk Nabi Musa, dan yang 1 lagi untuk Nabi Ilyas." Tapi Petrus sendiri tidak menyadari apa yang dikatakannya itu. Sementara Petrus berbicara, turunlah awan menaungi mereka. Ketika awan itu meliputi mereka, mereka pun menjadi takut. Lalu dari awan itu terdengar suara yang mengatakan, "Inilah sang anak dariku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, yang tampak hanyalah Isa seorang diri. Para pengikutnya merahasiakan hal itu. Pada waktu itu mereka tidak memberitahukan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat. Ya, sudah kita lihat tadi videonya adik-adik. Di situ telah jelas diterangkan bagaimana Yesus mengajak ketiga muridnya. Siapa tadi muridnya yang diajak Tuhan Yesus untuk naik ke gunung? Iya, itu adalah Petrus, Yohanes, dan Yakobus. Mereka bertiga sangat beruntung. Karena apa? Yesus ternyata memilih mereka dari 12 murid Yesus. Yesus hanya memilih 3 orang untuk menemani dia naik ke atas bukit. Nah, yang menjadi pertanyaan, untuk apa mereka ke sana? Mengapa Yesus naik ke gunung? Untuk apa? Siapa yang bisa menjawab? Iya, betul. Yesus hendak berdoa. Dia hendak berdoa, namun dia mengajak ketiga muridnya untuk menemani dia. Setelah di video tadi telah jelas diterangkan bahwasanya ketika mereka sampai di atas gunung, ketika Yesus berdoa, ada yang terjadi. Yesus berubah warna. Yesus berubah rupa. Yesus berubah menjadi bercahaya, berkilau. Kenapa? Itulah kemuliaan Allah. Allah yang hendak menunjukkan bahwasanya Yesus adalah anak yang dia pilih. Yesus adalah anak yang dia pilih untuk membebaskan manusia, untuk menyelamatkan dunia dari dosa. Termasuk kita adik-adik, termasuk juga Inang. Kita hendak dibebaskan. Allah menyuruh anaknya Yesus Kristus sebagai juru selamat, membebaskan kita dari dosa, membebaskan kita dari hukuman kematian. Seharusnya karena kita sudah berdosa, upah kita adalah maut. Tetapi Allah memberikan anaknya untuk membebaskan kita sebagai juru selamat kita, maka kita harus bersukacita. Kita harus bersyukur karena Tuhan masih mengasihi kita. Khotbah minggu lalu sangat jelas, jika adik-adik masih mengingatnya. Dalam khotbah minggu lalu diterangkan bahwasanya Yesus adalah Maha Pengasih. Dia memberikan hidupnya untuk menebus kita dari dosa. Dan jika kita hubungkan dengan khotbah kita hari ini juga mengatakan bahwa kita dikasihi oleh Yesus. Yesus sangat mengasihi anak-anaknya, termasuk anak-anak sekolah minggu HKBP Kanopan. Kita dikasihinya, kita diberikannya kesempatan untuk menikmati hidup. Maka kita harus menunjukkan kasih itu dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, adik-adik sekolah minggu ada 3 hal
yang harus kita lakukan ketika kita mendengarkan firman ini, kita harus menunjukkannya dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Yang mana itu adalah yang pertama, anak sekolah minggu, kita semua orang yang percaya kepada Yesus, terkhusus anak-anak sekolah minggu, harus hidup dalam doa. Ina mau bertanya, siapa tadi ketika bangun tidur langsung berdoa? Pasti banyak ya, pasti banyak yang mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Dengan doa kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Dengan doa kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dengan doa kita bisa mengatakan, menumpahkan seluruh pergumulan hidup kita kepada Tuhan. Adik-adik, ada nggak pergumulannya? Pasti ada. Apalagi di zaman kita saat ini, adik-adik sekolah minggu sudah tidak bisa lagi ke sekolah, kita harus belajar di rumah. Tidak bisa berkumpul dengan anak-anak kawan-kawan sekolah minggu di gereja. Itu salah satu pergumulan. Di sini kita dituntut supaya kita berdoa kepada Tuhan agar Tuhan menjawab seluruh keluh kesah kita. Karena Yesus sendiri pun menunjukkan dia selalu berdoa. Itu sifat Yesus, dia berdoa kepada Allah Bapa. Yang kedua adik-adik, yang hendak ditekankan kepada kita melalui nas khotbah ini, kita harus bersedia menjadi saksi. Saksi-saksi Kristus. Tadi dalam ayat khotbah kita dikatakan bahwasanya ketiga murid itu menyaksikan apa yang terjadi kepada Yesus. Bahkan ketika mereka melihat bahwasanya Yesus berubah, Yesus menjadi bercahaya, Yesus menjadi berubah rupa, ada suara mengatakan, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Suara siapa itu? Suara Allah. Orang-orang harus mendengarkan dia, orang-orang harus mengikuti dia. Demikian juga yang dilakukan oleh murid-murid Yesus. Mereka harus mempersaksikan dalam kehidupannya. Nah, kalau kita, di mana kita mempersaksikan Yesus? Ya, dari kegiatan kita sehari-hari, dari tingkah laku kita adik-adik. Cara bicara adik-adik, sikapnya ketika bersama dengan orang tua, sikapnya berbicara, sikapnya bersekutu dengan orang-orang yang di sekitarnya. Kita harus tunjukkan bahwasanya aku anak Tuhan. Jika aku anak Tuhan Yesus, jikalau aku pengikut Kristus, jikalau aku orang yang dipilih Yesus, maka aku harus menunjukkan sifat Yesus dalam kehidupan. Maha kasih. Ya, kita harus melakukan kasih juga. Lakukanlah kasih, tunjukkanlah kasih kepada semua orang. Perbuatlah kasih kepada orang-orang yang membutuhkan. Salah satu kasih yang bisa kita lakukan adalah secara nyata, yaitu mendoakan orang-orang yang ada di sekitar kita. Siapa di antara adik-adik yang pernah mendoakan kawannya yang sakit? Siapa di antara adik-adik yang sudah pernah mendoakan orang tuanya? Pasti kita semua telah melakukan itu. Namun, siapa di antara kita yang pernah mendoakan orang yang tidak kita kenal? Adakah adik-adik? Jika belum pernah kita mendoakan orang-orang yang tidak kita kenal, maka hari ini mari kita sama-sama mendoakan tidak hanya orang yang kita kenal, tidak hanya saudara-saudara kita, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal sekalipun, kita harus bersedia untuk mendoakan. Dari situ kita menunjukkan bahwasanya kita bersaksi, Yesus itu luar biasa, Yesus mampu mengubah hidup kita, Yesus mampu memberikan apa yang kita butuhkan ketika kita mau datang kepadanya. Itulah salah satu cara mempersaksikan Yesus. Yesus itu maha baik, Yesus itu luar biasa. Dia mau, dia rela memberikan nyawanya. Dan kita pun sebagai pengikut Kristus adik-adik harus mau mempersaksikan itu, membuktikan bahwasanya kita sudah ditebus, kita sudah dibebaskan Yesus dari dosa, kita sudah dibayar lunas. Mari kita juga harus menunjukkan perbuatan-perbuatan yang baik dalam kehidupan kita. Memang kalau dipikir-pikir zaman sekarang susah, sudah sangat sulit ya diri. Namun ketika kita ada niat, ketika kita ada
usaha dan kita minta pertolongan dari Tuhan, maka kita akan dimampukan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Anak sekolah minggu HKBP Kanopan harus menjadi saksi Kristus, harus berani mengatakan bahwasanya Yesus itu baik, Yesus itu luar biasa. Baik di tengah-tengah keluarga kita maupun di tengah-tengah masyarakat tempat kita berkecimpung sehari-hari. Oleh karena itu adik-adik, kita diingatkan sekali lagi, Yesus juru selamatku, Yesus juru selamat kita. Mari kita tunjukkan bahwa kita sudah diselamatkan. Perbuatlah baik, perbuatlah apa saja yang bisa menyenangkan hati Tuhan, perbuatlah dengan hati yang ikhlas. Amin. Kita berdoa. Kembali kami Tuhan mengucap syukur kepadamu, di mana Engkau masih menyertai kami, terlebih anak-anakmu sekolah minggu HKBP Kanopan. Engkau telah menyapa kami melalui firman-Mu, agar kami semua dapat menjadi saksi-saksi Kristus di dalam kehidupan kami masing-masing. Kami tahu Tuhan, begitu banyak tantangan, terlebih anak-anak sekolah minggu, banyak tantangan yang mereka hadapi. Kami yakin dan percaya Engkau akan senantiasa menyertai, mengajari mereka agar mereka tahu melakukan apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan mereka pribadi lepas pribadi. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau senantiasa memberkati. Jikalau ada anak-anak sekolah minggu kami yang saat ini dalam keadaan sakit, kami mohon ya Tuhan, supaya Engkau mengulurkan tangan-Mu yang kudus untuk mengangkat penyakit mereka, menyembuhkan mereka dari sakit penyakit itu, agar anak-anak sekolah minggu kembali sehat dan dapat melakukan kegiatan, melakukan aktivitas seperti semula. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami bersyukur di mana Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan, kesempatan untuk memuji memuliakan nama-Mu. Untuk hari ke depan juga Tuhan kami mohon supaya kami masih boleh mendengarkan firman-Mu dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami masing-masing. Kami bawakan juga seluruh orang tua kami, kiranya Tuhan yang memberi kesehatan, memberi panjang umur, memberikan apa yang mereka butuhkan, agar mereka bisa mengajari, mendidik kami ke jalan yang Engkau kehendaki. Kami mohon Tuhan, hapuskan segala dosa yang kami perbuat, agar kami layak menerima berkat yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, anak-anak kami semuanya, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan menutup ibadah kita. Kita akan bernyanyi terlebih dahulu sebuah lagu yang berjudul Aku Anak Terang. Ibadah kita secara bersama, mari kita mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus,
kasih setia dari Allah Bapa dan Roh Kudus yang menyertai kita sekalian. Amin. Shalom, selamat hari Minggu.